Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Pertama saya menyampaikan tentang ibadah di 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini disebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin ashri 10 malam. Yang dimaksud 10 malam itulah dia 10 hari 10 malam awal Zulhijjah. Dan hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang tak tahu hari ini 1 Zulhijjah, saya kasih tahu. Hari ini sudah 1 Zulhijjah. Apa amal yang paling bagus amalan 1 Zulhijjah ini? Hadisnya dalam kitab Sunan Nasa'i. Yang meriwayatkannya istri Nabi langsung, namanya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Yang paling bagus adalah puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa 10 awal Zulhijjah. Tapi saya tak puasa. Ustaz menyampaikan puasa. Iya, puasa paling afdal. Kenapa Ustaz tak puasa? Karena mau berhadapan dengan Pak Kepala BKD. Tapi besok tak ada tawar-menawar. Besok tak ada tawar-menawar. Besok kami pagi sosialisasi ke Bang Rio Kepri. Mohon maaf Bang Rio Kepri, walaupun kalian sudah siapkan nasi, kami tak bisa makan besok. Besok puasa, karena besok hari Kamis. Kalau hari ini dikasih tahu memang dari sekarang, supaya mereka tak masak malam nih. Mereka harus tahu karena kan nonton ini streaming, bukan dong tanggung streamingnya. Biasa streaming remaja masjid, ini streaming langsung Menkominfo. Jangan lupa subscribe, like and share. Nah, jadi bapak ibu yang hari ini tak puasa tak apa-apa, tapi besok puasa. Yang besok puasa itu dapat pahalanya 3. Pertama, qadha'nya lunas. Kemarin kan ibu-ibu kan tinggal puasa 7 hari kan? Yang bilang tidak, berarti dah jompo. Mohon maaf. 7 hari tinggal itu mesti diqadha'. Kemarin pas Idul Fitri mau qadha' tak jadi-jadi. Mau diqadha' kue bangkit pula masih banyak. Mau diqadha' kue kaleng pula masih banyak. Mau diqadha' toples penuh. Tak jadi. Maka besok kesempatan. Qadha'nya lunas, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa awal Zulhijjah. Insya Allah 3 hari bisa. Kamis, Senin, Kamis, 3 kali. Yang bisa 10 hari, mantap, teruskan. Tapi Pak Ustadz, ada Ustadz yang ceramah itu katanya puasa di 10 awal Zulhijjah itu hadisnya nggak ada. Oh, yang meriwayatkan istri Nabi. Tapi ada hadis lain, riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi nggak puasa. Ini masalah ini. Satu hadis Hafsah mengatakan Nabi puasa. Hadis riwayat Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya jangan baca sendiri, bingung sendiri. Berguru ke Google ya bingung. Maka baca keterangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi enggak puasa kalau sedang musafir. Musafir enggak puasa karena tak baik sedang musafir itu tidak puasa. Nah, itu juga jadi alasan nanti Bapak Ibu BKD mana tahu ada tugas luar kota pas hari Senin hari Kamis kok puasa? Musafir. Kalau saya diajak orang makan, saya tengok dulu, kalau kira-kira saya yang bayar, saya bilang saya musafir. Puasa. Jadi kalau saya tengok nampaknya agak dia, Ustaz puasa? Tidak. Itu namanya cerdik pandai. Nah, bagi yang tak bisa puasa, waktu saya cerita puasa sunat, meleleh air mata bapak itu menangis. Bapak nangis kenapa? Buah pinggang saya sudah dicabut 1 Pak Ustaz di Malaka. Kata dokter di Malaka tak boleh puasa karena buah pinggang sudah tercabut. Yang sakit mah akut
itu pun tak bisa puasa. Yang sakit gula darah akut tak bisa puasa. Sikit-sikit suntik, sikit-sikit suntik. Asal tak buat suntik, pucat buka. Maka jangan lagi puasa, banyak sholat sunnah. Pagi sebelum berangkat sholat duha. Sholat duha kan jam 9 Pak Ustaz. Jam 9 itu afdalnya. Mudah cara ngukur duha. Maghrib Pekanbaru sekarang 6.30. Maka 6.30 pagi sudah bisa duha. Jadi sebelum berangkat kemari duha dulu. Saya tadi sebelum berangkat kemari duha. Usolli sunnatat duha raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya wa duha. Tak hafal wa duha kulhu. Kulhu pun tak hafal, kau masuk Islam kapan? Jangan sepelekan mu'alaf. Mu'alaf itu dosanya tak ada, bersih. Lalu kemudian sholat sunat witir. Sebelum tidur malam usahakan witir, supaya kita sebelum tidur itu bersih. Dulu mak-mak kita kan ngasih tahu, kalau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Mak-mak zaman sekarang mesti lebih hebat. Nah, kalau sebelum tidur wudhu dulu. Mak-mak dulu tak ngaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Mestinya wudhu dulu, habis wudhu sholat witir. Nanti bangun malam tahajud saja, tak usah witir lagi, karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat istikharah, sholat sunat tasbih. Inilah masanya banyak. Saya Pak Ustadz puasa tak bisa, usus sakit. Oke, bisa sholat sunat. Sholat sunat pun tak bisa, lutut pula sakit. Jadi kalau kita banyak baca Quran. Baca Quran tak bisa Pak Ustadz. Asal dibuka Quran meleleh air mata. Yang keempat, zikir. Afdalul zikri afdal zikir la ilaha illallah. Banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas datang orang urusan berhenti. Ya, nanti orang datang urusan zikir juga. Gimana Pak urusan kita BKD apa sholat pegawai yang kemarin? La ilaha illallah. Tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal melebihi 10 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Fa aksiru fihi tahmid wa tahlil wa tasbih. Perbanyaklah tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak-banyak sholawat. Beli sekarang tasbih digital, pencet subhanallah, 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 subhanallah. 10 hari, bukan banyak. Puasa, tak bisa puasa, sholat sunat. Tak bisa sholat sunat, baca Quran. Tak bisa baca Quran, zikir. Tak juga bisa zikir, hati sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sedap berceramah di BKD, rasa-rasa di dekat akuatik. Akuarium zaman sekarang ini, akuarium zaman sekarang itu ada yang mancing dalam. Saya seumur umur baru ini ceramah sih, Masya Allah. Sampai mana tuh? Hilang pula Pak. Nah, masuk tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 Zulhijjah itu nanti masuknya 30 Juli, hari Kamis pula. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita sampai 30 Juli nanti insyaallah. Yang ulang tahun 30 Juli mantap. Makan bulunya malam, enak puasa. Nah, hari Kamis itu nanti niatnya terserah. Kalau ibu bapak mau mengqadha puasa, tetap niatnya qadha. Tapi yang sudah tak ada dah lunas semua, niatnya tetap puasa Arafah. Aku niat puasa Arafah lillahi ta'ala.
Itulah untungnya yang suaminya kerja di BKD. Dia dengar ceramah, sudah ngaji, nanti ibu-ibu istrinya di rumah diingatkan, kau puasa. Tapi kalau ibu yang kerja di sini, lakinya Fir'aun, kesian deh lu. Mudah-mudahan bapak, tapi saya yakin walaupun bapak itu tak hadir di sini, dia sedang stripping di sana. Waktu dibilang Fir'aun itu senyum-senyum deh. Macam-macam nyebut aku nih gitu. Tapi aku dulu, aku sekarang tak Fir'aun lagi dah, mantan Fir'aun. Dia sudah taubat nasuha. Kita doakan supaya bapak-bapak itu taubat nasuha. Banyak yang mengaminkan. Dah habis 1 sampai 8 dah, 9 dah. Sekarang masuk tanggal 10 hari Jumat pula. Tanggal 31 Juli hari Jumat, itulah 10 Zulhijjah. Tadi kata Ustaz puasa 10 hari. Ya, mana boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah tak boleh puasa, 11, 12, 13 tak boleh, 1 Syawal tak boleh, 5 hari ini tak boleh puasa, haram. Allah itu Maha Adil, dibuatnya dapat pahala puasa tapi tak puasa. Nah, ini bisa jadi teka-teki silang. Sebutkan hari yang dapat pahala puasa tapi tak puasa. Nah, tak tahu kok kan? Tanggal 10 Zulhijjah dari habis subuh itu tak ada makan apa-apa. Jangan makan, jangan minum. Itu beda Idul Fitri. Idul Fitri begitu bangun subuh langsung buka. Kenapa? Lapar tak sahur. Idul Adha tak ada makan apa-apa. Makanan pertamanya pagi Idul Adha adalah hati hewan kurban. Ambil, cuci, basuh, jangan sampai kena darah. Darah itu najis. Semprotkan limau. Tak ada limau, mama lemon. Nah, itu cuci, basuh, janganlah pula begitu. Kasih garam, bakar-bakar sedikit, makan. Itulah makanan yang pertama. Sunnah tak makan dari pagi. Makanan pertama hati hewan kurban. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, tak ada minum. Tapi sudah 3 batang. Tak bisa, mesti apa pun tak ada masuk. Macam orang puasa, lengkaplah puasanya 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah 40 hari 40 malam. Tapi 10 hari 10 malam, Zulhijjah 30, Zulqa'dah 30, Zulhijjah 10. Itulah munajat Nabi Musa 40. 40 angka kesempurnaan. Makanya orang kalau sudah umur 40 itu sempurnalah ya. Life is beginning at 40. Hidup baru dimulai pada umur 40. Petualangan, new adventure. Lalu kemudian tanggal 10 itu yang paling afdal, sholat Idul Adha. Tahun ini kalau tak boleh sholat Idul Adha di rumah saja, sendirian. Pakai khutbah Pak Ustaz. Sendiri siapa jamaahnya pakai khutbah pula? Takkan awak berkhutbah awak mendengar. Yang pakai khutbah itu kalau bertiga. Bapak jadi imam, bapak khotib, makmumnya ibu itu anak 2 orang. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada makmum 3 bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir khutbah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Kata anak di bawah, ya itu iftitah. Saking grogi. Lupa. Apa pula anak itu lagi? Oleh sebab itu, maka khutbah Idul Adha ini sama macam khutbah Idul Fitri. Rukunnya 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, duduk. Makanya nanti kalau mana tahu mendadak jadi khotib pegawai BKN, disiapkan mimbar, siapkan kursi di situ. Karena duduk antara 2 khutbah itu duduk sejenak. Kalau tak ada kursi di mana mau duduk?
tak mungkin mencangkung. Nah setelah itu barulah selesai khutbah, ambillah kambing tadi. Kambingnya akrona ini bertanduk. Jangan potong kambing tak bertanduk. Kenapa? Kambing belum akil balik. Dagingnya lembek, orang makannya jijik. Kita kalau sedekah tuh kasih daging yang paling berkualitas, paling mantap. Akrona ini bertanduk. Setelah itu pula barulah amlah ini, putih bersih, kambing yang paling disukai, disembelihlah. Bismillahirrahmanirrahim, hadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Sana kiblat. Kepala kambing itu di sebelah kiri. Arahkan ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim, akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Motongnya dari bawah ke atas. Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah darahnya ke muka. Maka dari bawah ke atas mesti putus 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. Saya sampai sekarang belum pernah motong. Teori lah. Saya ini nampaknya aja berapi-api, hati saya lembut. Tak sampai hati saya nengok kambing itu meregangnya. Jangan motong kambing, motong ayamnya tak sampai. Dikirimlah kemarin golok 2 biji, 1 golok untuk sapi, 1 golok untuk kambing. Saya ditantang untuk motong Idul Adha. Yang mengirim ini dari Jakarta, namanya Juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Sekarang sudah ada namanya Juleha. Jadi rupanya banyaklah sekarang orang ini menyembelih tak halal. Dipotonglah kambing pakai pisau tumpul. Meregang nyawa kambing itu. Tapi kambing kalau belum serius tak gini ceritanya. Iza zabahtum fa'ahsinil zabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Wa iza qataltum fa'ahsinil qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Pisau saya ini yang dikasih hadiah Juleha ini standar ketajamannya 12.000. 12.000 itu angka tertajam paling tajam di dunia. 12.000. Baru saya tengok-tengok aja terluka hati saya. Bukan tanggung saja. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Pak Ustadz, boleh tak kami simpan daging nih Pak Ustadz? Ada hadis menyebutkan kulu la tadakhir, makan jangan simpan. Satu hadis lagi mengatakan iddahiru, simpanlah. Gimana ini ceritanya? Nabinya 1 kok bisa pesannya 2? Satu mengatakan jangan simpan, yang satu mengatakan simpan. Makanya lagi-lagi kalau ada ketemu 2 hadis yang ikhtilaf, jangan baca sendiri, bingung sendiri, tanya ulama. Ternyata maknanya jangan simpan ketika musim wabah, banyak penyakit, susah makan, jangan simpan bagi habis. Jadi yang paling bagus tahun ini jangan simpan, bagi habis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini ada 2 kupon untuk Bapak sebagai kurban. Jangan, kupon kata Ustaz Somad kemarin, tak usah lagi kasih kupon. Terus dagingnya jangan rumah. Ampun pada. Maksudnya ambil aja sikit, sisanya itu bagikan. Makanya tabung wakaf umat nih, yayasan tabung wakaf umat itu sekarang mengelola daging kurban. Mau dibawa ke suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut, anak dalam yang tak pernah menengok daging. Selama ini menengok daging bukan daging kambing. Mandilah saya di sungai suku Talang, Talang Mama, mandi di sungai, sedap. Ada satu kawan dari Jakarta tak mau mandi. Kau mentang-mentang orang Jakarta tak mau pula mandi, dia senyum aja. Sudah habis mandi, kami pun bertolak. Di tengah jalan saya tanya, kenapa kau tak mau mandi? Jadi saya tanya masyarakat di situ, apa katanya? Di sana itu rupanya orang sedang motong babi.
dagingnya ditempelkan ke rakit. Jadi aku tadi mandi pakai air babi, patutlah kau tak mau mandi. Air sungai tidak lagi seperti itu, tapi karena dia orangnya warah, takut, maka ini maksudnya banyak saudara-saudara kita di hutan itu maaf beribu maaf, sulit ekonomi, maka sekarang kita sebarkan. Maka saya anjurkan di Pekanbaru yang tinggal di perumahan klaster, tak usah lagi makan kambing. Itu apa? Ini kadang disimpan daging kambing itu sampai berhari-hari, sampai pintu kulkas tak bisa ditutup. Asal ditutup, menyipak kaki dari freezer. Ilaha illallah. Ada tadi Ustaz Pak pegawai BKN Pak Junaidi, BKD Pak Junaidi, itu beliau pengurus masjid. Seumur-umur saya dikasih daging dari masjid, tak pernah saya di Harapan Raya Bukit Barisan. Seumur-umur ini suruh, ini ada daging untuk Ustadz satu, bagikan. Kenapa Ustadz tak mau? Saya sudah dapat banyak. Untuk banyak makan kambing. Bahkan kita ini sekarang di Pekanbaru banyak yang tak bisa makan kambing. Saya ini Pak Ustadz memang tak bisa lah kalau kambing. Baru menengok aja udah naik darah tinggi saya. Oleh sebab itu maka yang paling afdol ini kita bagi-bagikan saja. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, kapan lagi berbakti sama orang tua? Inilah masanya. Ini 2,5 juta untuk kurban saya. Ini 2,5 juta untuk almarhumah mak almarhum ayah saya. Mudah-mudahan rezekinya melimpah. Amin.